Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Puji Rahayu SPD. Mari kita belajar biologi. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi sel. Langsung saja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang sejarah penemuan sel. Nah, di sini diawali dari penemuan oleh Robert Hooke yang mencetuskan atau yang mengeluarkan pertama kali istilah sel dari kata selula. Nah, ini terjadi karena pada saat itu Robert Hooke melakukan pengamatan pada sayatan gabus batang pohon. Nah, di sayatan gabus batang tersebut terdapat ruang kecil-kecil yang kemudian diberi istilah sebagai selula atau sel. Nah, kemudian istilah sel yang pertama kali diungkapkan oleh Robert Hooke akhirnya dilanjutkan oleh penemuan atau penelitian Anthony van Leeuwenhoek, yaitu beliau melakukan pengamatan terhadap organisme mikroskopis. Nah, kedua penemu ini, Robert Hooke dan Anthony, ini melakukan pengamatan sama-sama menggunakan mikroskop. Bedanya, perbesaran yang dilakukan oleh Anthony lebih besar dari yang dilakukan oleh Robert Hooke. Namun keduanya saling mendukung penemuan sel. Kemudian ada Robert Brown. Nah, di sini penemuannya berkembang atau semakin maju dengan adanya penemuan nukleus, yaitu saat beliau melakukan pengamatan terhadap sel epidermis anggrek. Jadi dari sel tersebut ditemukan suatu bulatan yang kemudian diberi nama nukleus. Lalu lanjut ke penemuan Felix Dujardin yang menemukan istilah sitoplasma atau protoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel. Lalu dari penemuan-penemuan tersebut muncullah penemuan atau penelitian terbaru dari Matthias dan Theodor. Matthias Claydon dan Theodor Swan. Nah, di sini mereka berdua menyimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Jadi, unit terkecil makhluk hidup adalah sel. Lalu ada Rudolf Virchow, itu mengatakan bahwa sel berasal dari sel. Jadi, sel tidak kemudian ada, tetapi sel itu juga ada atau berasal dari sel yang sudah ada. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang penemuan sel. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang ukuran dan bentuk sel. Nah, seberapa sih ukuran sel itu? Sel itu bisa dikatakan sangat kecil karena dia merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi harus menggunakan alat berupa mikroskop. Sedangkan untuk ukuran
ukuran sel sendiri itu disebut dengan satuan mikrometer atau mikron. Jadi bisa dibayangkan bahwa dia ukurannya itu mikro. Mikro itu artinya kecil, sangat kecil. Nah, untuk bentuk sel itu bermacam-macam. Jadi, sel itu tidak hanya terdiri dari satu bentuk, misalkan bulat semua. Misalkan kotak semua. Nah, itu tidak benar. Jadi bentuk sel itu ada bermacam-macam. Nah, ini seperti yang ada di gambar. Ini ada bentuk kokus atau bulat. Kemudian ada Coccobacillus, ada Vibrio atau koma, ada Bacillus, ada Spirillum, ada Spiroset. Nah, itu bentuk-bentuk tersebut kebanyakan dimiliki oleh anggota bakteria. Kemudian gambar selanjutnya, misalkan di sini ada muscle cell atau sel otot, bentuknya seperti itu ya, runcing di samping kanan kiri. Kemudian ada blood cell atau sel darah, bentuknya bulat dengan inti di tengah. Ada nerve cell atau sel saraf dengan bentuk menjari, kemudian ada inti. Ada sel sperma dan ada sel kulit. Nah, ini adalah contoh-contoh sel yang ada di tubuh manusia atau di tubuh hewan, animalia. Nah, jadi di sini terlihat bahwa bentuk sel itu ada bermacam-macam. Jadi tidak hanya ada satu macam yang sama. Oke, sudah paham tentang ukuran dan bentuk sel. Kita selanjutnya akan membahas tentang komponen penyusun sel. Jadi, sel itu disusun oleh unsur dan senyawa kimia. Unsur dan senyawa kimia ini ada yang bersifat mikro dan ada yang bersifat makro. Apa itu unsur atau senyawa yang mikro? Lalu apa itu unsur dan senyawa yang makro? Nah, itu terlihat dari banyak atau sedikitnya kebutuhan sel akan unsur dan senyawa tersebut. Jadi, kalau istilah mikro digunakan jika unsur yang dibutuhkan itu dalam jumlah yang sedikit. Misalkan saja ada unsur boron, unsur kromium, unsur tembaga, atau unsur mangan. Nah, itu contoh dari unsur mikro. Kemudian makro, berarti unsur atau senyawa ini dibutuhkan sel dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya apa? Unsur atau senyawa yang makro itu ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, nitrogen, kalsium, dan masih banyak lagi yang bersifat makro. Nanti bisa dicari sendiri unsur apa yang bersifat mikro, unsur apa yang bersifat makro, lalu dicatat di buku catatan masing-masing. Selain unsur dan senyawa kimia, komponen penyusun sel itu juga terdiri dari 4 makromolekul utama. Jadi ada molekul besar, ada 4 yang menjadi utama, yaitu ada karbohidrat, ada lipid atau lemak, kemudian ada protein, ada asam nukleat. Asam nukleat itu ada 2 macam, yaitu ada RNA dan ada DNA. RNA adalah ribonukleat. Kemudian
yang DNA adalah asam deoksiribonukleat. Nah, selanjutnya tipe sel. Tipe sel itu ada 2 macam. Itu didasarkan pada ada atau tidaknya membran inti atau membran nukleus. Ada 2, yaitu prokariot atau eukariotik. Prokariotik, ada eukariotik. Nah, organisme yang bersifat prokariotik disebut prokariota, sedangkan organisme yang bersifat eukariotik itu disebut eukariota. Nah, prokariot berarti tidak memiliki membran inti. Eukariot berarti memiliki membran inti. Nah, ini ada gambar yang bisa menggambarkan secara sederhana perbedaan antara prokariot dan eukariot. Nah, kita fokus ke bulatan itu. Dari mulai warna merah kita lihat itu anggap sebagai suatu sel. Nah, lalu kita fokus ke tengahnya masing-masing 2 sel itu. Jika di prokariotik di gambar yang atas, itu tengahnya ada seperti gambar benang-benang, itu adalah isi inti atau kromatin, benang-benang kromatin. Nah, itu kan kalau yang di prokariotik tidak ada lapisan luarnya, tidak ada selubung luarnya, tidak ada pembatasnya, itu tidak ada membran intinya. Jadi kromatinnya itu bercampur dengan sitoplasma, dengan luar. Nah, sedangkan yang eukariotik itu di gambaran benang-benang itu masih ada selubungnya, masih ada batasnya. Nah, itu yang disebut dengan membran inti atau membran nukleus. Lanjut ya, sudah selesai tentang prokariot dan eukariot, bisa membedakan ya ada atau tidaknya membran inti. Nah, yang kedua, setelah tadi secara sederhana melihat gambar sel, membedakan prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang ini kita lebih kompleks lagi melihat prokariotik versus eukariotik. Nah, kalau prokariotik itu anggotanya ada Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria, maka eukariotik punya anggota protista, fungi atau jamur, plante atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Nah, di sini ada 2 gambar yang dibandingkan sebagai perbedaan prokariotik dan eukariotik. Yang di prokariotik ini ada gambar bakteri, kemudian yang di eukariotik diwakili oleh sel hewan. Nah, di sini kita langsung fokus ke tengah. Jika di bakteri kita fokus langsung ke wilayah nukleolit. Nukleolit ya, yang ditunjuk di tulisan wilayah nukleolit itu, di situ berarti DNA. Seperti yang saya katakan sebelumnya adalah ada kromatin. Nah, benang-benang itu, benang-benang warna ungu itu disebut sebagai kromatin. Nah, kromatin itu mengandung unsur yang namanya DNA atau asam deoksiribonukleat. Nah, itu karena dia tidak diselubungi oleh yang namanya membran inti, maka tidak bisa disebut sebagai nukleus atau inti sel. Karena
inti selnya bisa dikatakan masih semu. Jadi, wilayah itu disebut sebagai nukleolit. Nukleolit. Ya, sudah. Kemudian kita beralih ke sel hewan. Nah, kita fokus ke arah inti sel. Yang warnanya ungu, bulatan ungu di tengah itu namanya inti sel. Nah, jika yang di bakteri tadi kromatinya itu bercampur dengan sitoplasma, dengan luarnya berbeda dengan sel hewan. Benang-benang kromatinya itu dia berada di dalam bulatan ungu itu. Ya kan? Ada jerawut-jerawut itu seperti serabut, seperti benang itu yang ada di tengah. Itu berada di dalam bulatan yang diselimuti oleh membran inti atau membran nukleus. Nah, inilah yang membedakan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kemudian kita lanjut. Nah, pada sel prokariotik tadi, nah kita balik dulu. Nah, pada sel prokariotik ini kita perhatikan tidak terdapat nukleus. Dia tidak punya inti sejati, dia tidak punya inti yang bermembran. Tetapi punya apa tadi? Area atau wilayah yang ada kromatinnya, ada DNA-nya yang berwarna ungu tadi, dia disebut sebagai nukleoid. Jadi bukan nukleus tapi nukleoid. Selain itu, membrannya, maksudnya organel selnya, dilihat bahwa organel selnya lebih banyak, lebih lengkap yang ada di eukariotik. Nah, ya kan? Prokariotik tidak memiliki organel terikat seperti mitokondria, aparatus Golgi atau badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Nah, ini yang membedakan antara prokariotik dengan eukariotik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur sel, tentang susunan sel, tentang komponen yang ada di dalam sel. Ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang membran sel. Nah, membran sel ini merupakan komponen yang paling luar, permukaan luar. Jadi dia termasuk ke dalam bagian permukaan luar. Nah, membran sel ini jika di tumbuhan, membran sel itu terletak di antara sitoplasma dan dinding sel. Nah, sambil membayangkan ya, sambil membayangkan sel tumbuhan, kemudian bagian luarnya itu membran sel, tapi membran selnya di antara sitoplasma dan dinding sel. Berarti jika di tumbuhan, membran sel itu bukan bagian yang paling luar, tapi yang paling luar adalah dinding sel. Jadi urutannya dari paling luar ke dalam adalah dinding sel, kemudian membran sel, baru sitoplasma. Itu untuk yang di tumbuhan. Lalu bagaimana dengan yang di hewan? Jadi membran sel ini langsung merupakan pembatas paling luar sitoplasma. Jadi di hewan tidak ada yang namanya dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ya, jelas. Dinding sel hanya dimiliki oleh
tumbuhan. Kemudian kita bahas tentang susunan membran sel. Membran sel itu tersusun atas fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Nah, mumpung membahas tentang susunan membran sel, langsung kita fokus ke gambar membran sel. Ya, kita perhatikan wilayah outside luar sel, luar membran, kemudian inside di dalam, bagian sitoplasma ke dalam. Nah, di situ ada fosfolipid bilayer. Ya. Ada fosfolipid bilayer. Ini fosfolipid bilayer. Ini artinya bilayer ada 2 lapis. Jadi fosfolipidnya ini ada 2 lapisan. Nah, kan, lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, untuk tahu apa sih itu fosfolipid? Nah, ini kita lihat yang paling atas pojok itu ada gambar fosfolipid. Ada 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Fosfolipid itu berarti lemak, ya. Ada yang bersifat hidrofobik dan ada yang bersifat hidrofilik. Kemudian ada karbohidrat. Loh, mana karbohidratnya? Nah, ini kita fokus ke bulatan-bulatan yang membentuk suatu rantai, suatu ikatan. Itu bulatan-bulatan itu jika sendiri itu namanya karbohidrat. Tapi jika misalkan karbohidrat atau bulatan-bulatan itu menempel atau menjadi satu dengan protein misalnya, akan membentuk glikoprotein. Tapi jika karbohidrat itu menempel pada bagian lipid, maka disebut sebagai glikolipid. Kemudian proteinnya mana? Proteinnya adalah bagian yang berwarna biru keunguan yang besar-besar itu adalah protein. Sudah, itu bagian yang perlu diketahui secara umum dari membran sel. Ada karbohidrat, ada protein, ada fosfolipid bilayer atau 2 lapis fosfolipid. Lalu sifat membran sel itu bisa dikatakan semi permeabel, selektif permeabel, atau permeabel sebagian. Jadi membran sel itu tidak bisa ditembus oleh semua jenis zat, semua jenis molekul belum tentu bisa masuk menembus membran sel. Karena memang dia yang sifatnya semi permeabel atau hanya bisa ditembus oleh zat-zat atau molekul-molekul tertentu saja. Nah, fungsinya apa membran sel itu? 1, sebagai pelindung karena dia kan ada di permukaan paling luar. Yang kedua, sebagai reseptor. Tentu saja di permukaan luar dia itu juga menerima rangsang dari luar. Lalu mengatur gerakan molekul ke dalam dan keluar sel. Nah, ini berhubungan dengan sifat membran sel yang semi permeabel. Jadi ada beberapa zat atau beberapa molekul yang bisa keluar masuk, ada juga yang tidak. Nah, sudah tentang membran sel, kita lanjut ke dinding sel. Tadi dikatakan bahwa dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Tapi selain tumbuhan,
Yang memiliki dinding sel ada fungi atau golongan jamur, kemudian bakteri dan alga hijau biru juga memiliki dinding sel. Jadi yang tidak memiliki dinding sel adalah sel hewan. Nah, tapi dari tumbuhan, fungi, bakteri, dan alga hijau biru ini, dinding selnya tersusun dari zat yang berbeda-beda. Jadi tidak kok meskipun mereka dinding sel, tapi tersusun atas zat atau bahan yang sama. Tidak. Misalkan di tumbuhan, dinding selnya tersusun atas selulosa. Kemudian di fungi atau di jamur tersusun atas zat kitin. Di bakteri dan alga hijau biru tersusun atas peptidoglikan. Nah, dinding sel ini bersifat permeabel, jadi bisa dilalui oleh air, zat terlarut, serta gas. Nah, fungsinya sendiri itu untuk apa? Karena dinding sel itu letaknya lebih luar lagi dibandingkan membran sel, maka dia itu bersifat rigid atau kaku, sehingga bisa memberikan kekuatan struktural pada tumbuhan maupun fungi. Selain itu juga memberikan bentuk yang jelas pada tumbuhan, fungi, bakteri maupun alga. Dan yang terakhir adalah membantu proses pengangkutan. Pengangkutan tadi berhubungan dengan sifatnya yang permeabel, yaitu bisa pengangkutan air, zat terlarut, maupun gas. Nah, itu adalah fungsi dari dinding sel. Kemudian ini ada gambar yang menunjukkan perbedaan dinding sel prokariotik dengan eukariotik. Kalau di prokariotik berarti kan tadi ada di bakteri dan alga hijau biru itu mengandung peptidoglikan. Ternyata susunannya itu lebih kompleks, lebih rumit dibandingkan dengan dinding sel yang ada pada tumbuhan yang tersusun atas selulosa. Nah, kita lihat perbedaannya. Digambarkan, terlihat kan? Jadi dinding sel antara prokariot dengan eukariotik berbeda dari kompleksitasnya serta dari bahan penyusunnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel ini disebut-sebut sebagai bagian terpenting dari sebuah sel. Bagian terpenting karena nukleus atau inti sel ini bisa mengendalikan semua kegiatan sel. Kenapa demikian? Karena nukleus ini bisa mengontrol, bisa mengatur proses sintesis protein. Nah, protein yang disintesis ini kan akan membentuk suatu mRNA sesuai dengan DNA-nya. Maksudnya membentuk suatu kode-kode tertentu untuk disusun sebagai protein. Nah, jadi di sini juga dia mengendalikan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh sel. Lalu fungsinya juga menyimpan informasi genetik. Tadi kan mensintesis mRNA sesuai dengan DNA, mensintesis protein. Nah, itu yang dinamakan dia juga menyimpan informasi genetik berupa DNA. Itu akan berpengaruh ke sifat hereditas atau sifat keturunan yang akan diturunkan pada generasi berikutnya. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat replikasi DNA.
Sudah, itu adalah beberapa fungsi dari nukleus. Selanjutnya adalah kita bahas tentang komponen atau susunan nukleus. Ada 4 ini yang utama, yaitu tadi membran inti. Membran inti hanya dimiliki oleh siapa tadi? Hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Jadi membran inti hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Lalu dia juga punya nukleoplasma. Jadi di dalam inti, di dalam bulatan inti itu ada cairan yang namanya nukleoplasma. Selanjutnya ada nukleolus. Nah, itu yang paling tengah, itu yang paling banyak mengandung benang kromatin. Nah, itu bulatan-bulatan seperti benang itu namanya nukleolus. Lalu yang seperti benangnya itu disebut kromatin, mengandung DNA atau materi genetik. Nah, itu adalah tentang nukleus, fungsi dan komponennya. Selanjutnya kita bahas tentang sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah berupa cairan yang ada di dalam sel. Nah, di cairan itu tadi kan ada organel sel, juga ada sitoskeleton. Nah, fungsinya apa sih ada cairan di dalam sel itu? Nanti kalian bayangkan misalkan ada suatu bulatan ya, bola. Terus di dalamnya ada cairan, kemudian ada organel selnya. Kalau misalkan ada cairannya, otomatis kan organel selnya bisa bergerak. Substansi atau zat yang keluar masuk juga bisa bergerak. Tapi jika tidak ada cairannya atau bersifat kering atau kaku, maka tidak akan ada pergerakan organel sel, tidak akan ada pergerakan substansi zat. Nah, itu fungsinya. Kemudian tempat reaksi metabolisme sel. Lalu di dalam sitoplasma itu juga tersimpan molekul organik. Molekul organik itu juga biasanya hasil dari proses metabolisme. Disimpan di sitoplasma dulu sebelum digunakan. Nah, isinya apa? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada enzim, ada hormon, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dalam metabolisme sel. Nah, sitoplasma ditambah nukleoplasma sama dengan protoplasma. Nukleoplasma tadi apa? Nukleoplasma adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Lalu sitoplasma adalah cairan yang ada di sel di luar inti sel. Nah, dua ini jika disatukan itu namanya protoplasma. Sudah paham ya tentang sitoplasma? Kemudian komponen utamanya sitoplasma adalah berupa air. Lalu substansi hasil metabolisme, dan yang tadi disebutkan molekul organik berupa karbohidrat, protein, lemak, dan garam organik. Nah, selain air, selain hasil metabolisme dan molekul organik, di dalam sitoplasma juga terdapat organel sel. Ya, jadi organel sel itu ada di dalam sitoplasma. Nah, apa saja sih organel sel itu? Nah, ini ada 8 yang akan kita bahas. Mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma atau yang biasa kita singkat dengan RE, ada RE halus, ada RE kasar, kemudian ada ribosom, lalu ada lisosom, sentrosom dan sentriol, plastida dan vakuola. Nah, 8 organel sel ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang fokus membahas tentang
organel sel, tentang komponen penyusunnya, tentang bentuk dan gambarnya, tentang fungsinya di dalam sel akan kita kupas tuntas di pertemuan selanjutnya. Baik, itulah pertemuan awal pada materi sel. Selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas langsung tentang organel sel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.